kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengasihi tingkat tinggi. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang mengasihi, ada hal yang biasa diinginkan oleh orang. Ketika saya dikasih, maka saya akan mengasihi mereka. Tetapi ketika saya dibenci oleh orang, saya juga bisa membenci orang tersebut. Itulah mengasihi secara normal. Namun ketika saya memilih judul firman Tuhan pada hari ini, mengasihi tingkat tinggi, karena saya melihat apa yang diperintahkan dalam nats ini sungguh sangat luar biasa. Hal yang jauh dari hal kenormalan, dimana yang tadi saya katakan hanya yang biasa terjadi adalah bagaimana ketika orang dikasih, dia akan mengasihi. Ketika orang berbuat baik, dia akan berbuat baik juga kepada orang lain. Dalam nats ini, ibu, bapak, saudara, kita bisa melihat bagaimana perintah untuk mengasihi. Namun sebelum seseorang mampu untuk mengasihi dengan tingkat tinggi, dengan level yang lebih tinggi seperti ini, maka dikatakan oleh Lukas, penulis dari Injil ini, yakni tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Kata aku di sana adalah huruf besar yang menyatakan Allah atau Tuhan, yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan. Maka orang yang mau mendengar, menghidupi kebenaran firman Tuhan itu bertumbuh dalam dirinya, maka dia akan mampu melakukan apa yang diperintahkan dalam nats ini. Apa yang diperintahkan dalam nats ini? Yang pertama dikatakan mengasihi musuh. Luar biasa. Yang biasa dikasihi itu adalah teman, sahabat. Namun ini perintah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah yang pertama mengasihi musuh. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Kita tidak membuka permusuhan, tetapi dikatakan mengasihi musuh. Yang kedua, kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bagaimana mungkin bisa berbuat baik pada orang yang membenci kita, sedangkan sudah lewat di depan mata kita saja, kita akan siapa ini, katanya kan itu. Tapi yang ini diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Lalu yang ketiga dikatakan minta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Ketika ada orang yang mencaci maki kita, mengata-ngatai kita, bahkan mengutuk kita, nats ini meminta kepada kita disuruh untuk meminta berkat kepada mereka. Dari yang pertama tadi dikatakan tidak membenci musuh, tapi mengasihi musuh. Lalu dikatakan tadi senantiasa berbuat baik. Lalu yang ketiga ini kita diminta untuk meminta berkat. Karena apa? Orang yang suka mengutuki orang lain, namun ketika kutuk itu kita katakan biarlah itu menjadi berkat bagi saya, maka kemudian bisa memberkati kita. Bisa, karena kita tidak ada berbuat kejahatan kepada orang tersebut, dia yang berbuat jahat kepada kita. Yang keempat dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita diminta untuk terus menerus berdoa kepada mereka. Kita tahu teladan sejati Tuhan Yesus Kristus ketika dia berada di kayu salib, dia tidak mengata-ngatai orang yang menyalibkan dia. Dia tidak mencaci maki orang yang menyalibkan dia. Sebaliknya, dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tetap mengasihi mereka. Dia tetap berdoa bagi orang-orang yang telah menyalibkan dia. Karena itu ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk mengingatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan berhadapan, kita akan bersentuhan dengan orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang mungkin membuka permusuhan dengan kita. Tapi firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, refleksi bagi kita, untuk kita boleh tetap mengasihi mereka.
Memang berat, tapi mari kita mencobanya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.